Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riano Adzanisban dari kelas 12 MIPA 7 absen 28 ingin menyampaikan materi Persatuan dan Kesatuan pada Masa Revolusi dan RIS untuk menunjang ujian praktek pendidikan kewarganegaraan. Tak perlu berlama-lama, saya ingin menyampaikan materi tentang masa revolusi kemerdekaan dan masa RIS. Sebelum saya memulai pada materi ini, saya ingin menyampaikan sedikit pantun terlebih dahulu. Ke Surabaya membawa koin. Ditunggu pedagang sejak kemarin. Izinkan saya tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima hadirin. Baik, yang pertama yakni Persatuan dan Kesatuan pada masa revolusi. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedaulatan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Yang selanjutnya yakni masa revolusi. Bahasa Indonesia pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang telah kalah, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini terjadi peperangan antara negara Indonesia dan kerajaan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di masa revolusi. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Ia membentuk sendiri kabinetnya. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Selanjutnya, 3 buah maklumat pemerintahan RI. Maklumat Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Yang kedua, maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 dan yang terakhir maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945. Selanjutnya, Persatuan dan Kesatuan pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Berikut ada beberapa karakteristik Indonesia pada masa RIS. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden bukan dari Parlemen, sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan Parlemen. Yang keempat, melalui keputusan pemerintahan DPR memiliki tanggung jawab terhadap kabinet. Karena terbatasnya waktu, saya lanjutkan dan bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, penjelasan singkat tentang RIS. Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda, Indonesia harus merubah dari negara kesatuan menjadi negara keserikat. Yang kedua, pada 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dan yang ketiga, adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS memiliki 3 negara bagian, yaitu NRI, NIT, dan negara Sumatera Timur. Tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Dan yang terakhir, pemerintahan parlemen ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan, kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Selanjutnya, gerakan separatis pada masa RIS, yang pertama gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, yang kedua pemberontakan Andi Aziz di Makassar, yang ketiga gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Selanjutnya ada soal-soal.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.